Sekali. Halo teman-teman, hari ini saya mau cerita jalan-jalan saya bukan dengan keluarga, tapi dengan teman-teman perempuan saya. Kita biasa nyebutnya girls trip ya. Mau kemana kita? Kita mau ke Bali. Yeay! Ini dia teman-teman saya ya. Kita berteman gak setahun 2 tahun, tapi udah 30 tahun lebih. Yaitu sejak kita ketemu di SMP. Udah 30 tahun lebih ya, udah lama. Oke, start ya. Kita turun dari pesawat, persis jam makan siang, udah lewat malah. Kita kemana? Kita ke Nasi Pedas Bu Andika di Jalan Kute ya. Jadi kalau turun dari pesawat, dari airport itu lewat pasti. Dan ini karena sudah lewat jam makan siang, jadi nggak rame ya. Teman-teman tahu Bu Andika itu adalah ramesan ya. Kebetulan kami berlima itu seleranya selera Indonesia, sukanya makanan Indonesia. Yang rames-rames gini cocok banget ketika perut lapar. Saya nggak usah cerita ya, mereka punya menu apa aja. Yang jelas rasanya cocok buat kami berlima. Rasanya bumbunya meresap banget ya, yang pedes ya pedes gitu ya, yang asin ya asin. Dan di sini enaknya ketika pesan, teman-teman udah langsung dapet harganya. Ini makanan saya, ada bakwan jagung, ada abon, ada ayam juga, lalu sukaan saya sayur terong. Tuh, jadi langsung dikasih nih. Jadi dikasih langsung tunjukin aja kupon itu. Ya, saya minum air jeruk juga. Oke, karena kita nginepnya di unit apartemen, di hotel tapi unit apartemen, jadi kami berlima ini belanja. Kita belanja di Pepito, belanja untuk makan pagi ya, bikin sarapan. Dan mungkin malam kalau mau lapar gitu ya, kita bikin makanan juga. Kokinya ada ya. Ini dia, kita nginep di Novotel Nusa Dua, kawasan yang favorit kami semua juga karena nggak terlalu ramai ya. Ini dia teman-teman saya. Nah, namanya Diba, Vindi, Dini, dan Desi. Kami berteman dari sejak SMP ya. Oh ya, karena di Nusa Dua, jangan lupa kita ke Bali Collection. Di situ teman-teman tahu ya, bisa makan dan bisa belanja juga. Setelah taruh barang, kita langsung jalan sekitar Nusa Dua aja, nggak usah jauh-jauh. Kita ke Bali Grill. Ya, ini juga baru pertama kali ke sini. Ini adalah sebuah resto dan cafe. Waktu kita ke sini tamunya nggak banyak ya. Tempatnya seperti ini. Cukup menyenangkan dan cukup tempat yang tepat buat kami ngobrol-ngobrol sunyi, mau ketawa-ketawa, mau curhat bisa. Dan di depan kita sejauh mata memandang adalah pantai Nusa Dua yang kalem ya. Oke, teman-teman kalau pergi bareng teman, sekelompok teman tuh syarat dan ketentuannya seperti apa? Kalau saya pilih kelompok kecil dan pilih orang-orang yang sifatnya kurang lebih sama kayak saya gitu ya. Jadi saya tuh ambivert ya. Kalau ketawa nggak bisa lama-lama, tapi kalau diem juga nggak bisa lama-lama. Ini dia tempat persinggahan kita yang pertama, masih di sekitar Nusa Dua ya. Jadi karena kita udah kenyang tadi makan Bu Andika, kami cuma pesan makanan yang sharing ya. Kita pesan pizza aja kayaknya ya, sama minuman gitu. Ini di Pantai Nusa Dua, daerah Bali Grill ini lucu banget. Jadi sebelahnya itu ada anak sungai tuh ya. Laut, pantai berbatasan dengan anak sungai. Jadi banyak lihat juga orang berenang di anak sungai ini karena airnya tenang, cukup jernih dan bisa berendam gitu ya. Dan jangan lupa di atasnya adalah ada sebuah pura yang cantik banget tuh. Ya, tapi nggak sempet ke situ. Mungkin lain kali bisa ya. Ini dia anak sungainya, lucu ya, berbatasan dengan laut. Ini saya lihat ada anjing Dalmatian, udah lama banget nggak lihat, ternyata ketemu di sini. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Kalau saya mau pergi sama teman-teman, saya pilih kelompok kecil dan teman-teman yang ngerti bahwa kita tuh pergi rame-rame, jadi semua harus bisa dilakukan bersama-sama. Jadi nggak bisa yang saya maunya kesini, saya harus kesini. Oh, ini dia kokinya, cantik ya, namanya Vindi
ya. Jadi Vindi ini juga adalah seorang pengusaha makanan ya. Jadi kita percayakan masak sama Vindi ini gitu. Ini sarapan pagi kita, salad ya. Lalu ada toast juga, minumnya air putih ditambah jeruk nipis, lalu ada scramble egg. Ya, jarang-jarang loh saya di rumah bikin kayak gini nih, kayak gini sama Vindi dibikinin. Jadi toastnya ada 2 macam, ada yang gosong dan ada yang masih putih ya. Kita kasih jeruk nipis. Ini sarapannya sehat banget ya. Tetap butuh karbo ya, ada rotinya, ada toastnya, dan kalau tambah rasa tinggal tambah sambal aja. Gitu. Ini udah keesokan hari ya. Kami pergi ke Desa Panglipuran di daerah Bangli. Saking senengnya saya nggak sempat videoin, jadi saya share foto aja ya selama kami di sana. Desa Panglipuran adalah sebuah desa adat yang sangat cantik dan akhirnya dijadikan desa wisata ya. Tempatnya bersih, di sini teman-teman bisa foto yang jelas, bisa makan, bisa sewa baju untuk foto-foto, dan bisa belanja pakaian adat Bali juga. Oke, lanjut. Dari Desa Panglipuran kita ke daerah Kintamani. Jadi dengar dari orang kalau ke Kintamani jangan lupa makan mujair nyat-nyat. Kayak apa tuh? Jadi sepanjang jalan memang tulisannya mujair nyat-nyat. Kita berhenti di salah satu resto yang nggak terlalu besar, tapi yang jelas pemandangannya adalah langsung memandang ke Gunung Batur. Kebetulan saat itu lagi foggy banget, jadi cuacanya kayak gini nih. Ya, gunungnya nggak gitu clear kelihatan. Jadi ini dia yang namanya mujair nyat-nyat ya. Mujair nyat-nyat itu ternyata mujair dengan kuah kuning ya. Jadi satu porsi ini dapat ikan mujairnya, lalu sayur kangkung dan sambal. Gitu ya. Jadi mujair di sini itu seger-seger dan gemuk-gemuk ya. Karena merupakan budidaya dari Danau Batur gitu. Ini kami lagi makan siang bersama ya di udara yang dingin. Banyak sekali teman-teman bisa pilih restoran mujair nyat-nyat, dipilih aja, tapi kami pilih yang nggak terlalu besar restonya dan bisa mandang ke Gunung Batur ya. Oke, sebelum kita ke persinggahan berikutnya, kita sempat makan durian dulu di pinggir jalan. Kita makan durian montong yang harganya kemarin 150.000. Cukup lah ya, satu biji buat berlima gitu. Dan kebetulan kami berlima suka durian gitu, jadi nggak ada yang merasa kebauan karena tercium aroma durian gitu ya. Kita ke Pahdi Cafe yang lagi hip banget ya, lagi jadi bahan omongan semua orang kesini, dan benar aja. Tapi untungnya kita dapat duduk di jendela besar di sofa yang menghadap keluar ke Gunung Batur. Ya, ini dia Pahdi Cafe. Hawanya masih dingin, sejuk banget. Makanan karena kita tadi kenyang ya, habis makan mujair gitu, kita pesan makanan kita bisa sharing aja. Kita pesan nachos sama singkong dan kita pesan mini cheese tart gitu ya. Kalau boleh jujur, makanannya biasa aja, minumannya oke. Tapi yang kita bayar di sini tentunya adalah suasananya, pemandangannya gitu. Jadi oke lah ya, sekali-sekali ya biar tahu dan bisa sambil ngobrol-ngobrol juga gitu. Karena kalau pergi kelompok kecil gitu ya, kita tuh bisa ngobrol dari hati ke hati, nggak sengaja tiba-tiba bisa curhat gitu ya. Oke, masih ada waktu di hari yang sama kita mampir ke Tirtampul. Tirtampul adalah sebuah pura, tempat ibadah umat Hindu yang juga merupakan tempat untuk wisata juga ya. Hari itu awal tahun, masih Januari, jadi ada upacara yang namanya melukat. Melukat adalah upacara membersihkan diri gitu ya teman-teman. Di sini banyak yang ikut, banyak orang asing juga, entahlah apa karena mereka benar-benar ingin membersihkan diri, menyambut tahun yang baru, atau memang senang dengan ritualnya gitu ya, nggak apa-apa juga sih gitu. Jadi di sini melukat itu ada 2 kolam ya. Kolam pertama, jadi ada sumber air, mata air. Di situ teman-teman membasuh di tiap sumber mata airnya gitu dengan doa ya, menyucikan diri, menghapus apa yang tidak mengenakan di tahun 2024 tahun sebelumnya gitu ya. Lalu kolam berikutnya adalah kita harapan kita gitu ya, mau apa di tahun yang baru
gitu. Airnya tentunya berasal dari air murni ya, air sumber mata air yang ada di pura ini, Tirta Empul. Dan teman-teman, di sebelahnya Pura Tirta Empul ini adalah Istana Tampak Siring. Istana Tampak Siring ini terkenal banget ya, karena Presiden Soekarno ya yang sering tinggal di situ. Saya pengen tahu apakah ada yang pernah ke sana gitu selain dari keluarga presiden gitu. Pengen banget ya bisa tahu ada apa di Istana Tampak Siring. Ini sudah keesokan harinya, tadi teman-teman baca, ini adalah Museum Pasifika, masih di Nusa Dua. Saya boleh sebut Museum Pasifika ini adalah harta karun keindahan seni lukis dari seluruh dunia ya. Jadi teman-teman bisa lihat pelukis dari abad ke-19 sampai dengan abad 20 ya. Dan ini saya nggak nyangka bisa sedekat ini dengan lukisan dari Raden Saleh ya, pelukis kenamaan asal Indonesia yang pada saat itu sangat mendunia ya. Ini lukisan asli ya, jadi teman-teman kalau kesini tolong dijaga baik-baik ya, nggak usah dipegang-pegang, dilihat dari jauh aja. Boleh foto, boleh video ya, dan sini kita juga belajar sejarah ya. Dari lukisan kita bisa belajar sejarah, karena lukisan di sini kan tua-tua gitu ya. Dengan melihatnya kita bisa membaca gitu apa yang terjadi pada saat itu. Ya, ini lukisan Raden Saleh ya, pelukis Indonesia, kebanggaan orang Indonesia. Raden Saleh mengenyam pendidikan di Belanda dan jadi kliennya itu ya banyak dari orang Belanda juga. Zaman itu kan teman-teman foto itu masih terlalu nggak umum ya. Mungkin karena teknologi gitu ya, mahal juga. Jadi orang tuh kalau pengen mengabadikan diri biasanya dilukis ya. Dan salah satu pelukis andalan adalah orang Indonesia, namanya Raden Saleh gitu. Jadi menurut saya kenapa Museum Pasifika ini ada di Bali Nusa Dua? Karena banyak sekali objek lukisannya adalah Bali, gadis-gadisnya, perempuan Bali, adat istiadatnya gitu ya. Kita bisa lihat di saat itu ya, dan juga ada sculpture gitu ya yang melukiskan budaya juga gitu. Lalu ada foto berharga juga. Ini fotonya Presiden Soekarno dengan Perdana Menteri India, Perdana Menteri pertama ya, Jawaharlal Nehru gitu. Ini foto kami. Senang banget bisa punya kesempatan ke sini, luar biasa ya teman-teman. Kalau ada waktu ke Nusa Dua, datang deh ke Museum Pasifika ini ya. Jadi tahu tentang lukisan berharga dan HTM-nya cuma Rp70.000 aja. Oke, dari situ lapar, makan siang di mana? Masih di Nusa Dua. Kita ke dapur kuah ya. Dapur kuah ini spesialisnya adalah sop buntut dan sop iga. Tapi buntut bakar, iga bakar juga ada. Harganya ya segituan lah ya. Dibilang mahal enggak juga. Dan yang jelas rasanya enak banget. Ya ampun, saya pesen iga bakar ini, jadi satu porsi itu udah dapat supnya juga gitu. Dan sambelnya enak banget, beneran. Teman-teman mesti mampir ke sini di Nusa Dua, namanya Dapur Kuah ya. Ini foto-foto kita ya. Bahagia banget bisa jalan sama teman-teman cewek gitu ya. Kayaknya buat saya sih perlu juga ya kita pergi sekali-sekali gitu ya dengan teman dekat gitu ya, ketawa-ketawa. Dan senangnya, saya tuh senang juga di talk gitu ya. Jadi apa sih kita tuh sebagai ibu yang sudah umur sekian punya anak remaja, apa sih yang kita hadapi gitu. Dan ini kita ke pantai Nusa Dua pastinya ya, private beach-nya Novotel gitu. Masih di Nusa Dua, teman-teman harus nonton Dev Dance Show. Ya ampun, ini keren banget. Kalau teman-teman bisa ajak deh anak-anak, keluarga untuk nonton ini, karena ini adalah sebuah tarian ya, tarian Indonesia yang dikemas dengan modern. Terus lightingnya, semua backgroundnya, koreografinya itu keren banget. Namanya The Treasure of Archipelago kalau nggak salah namanya. Nanti ada nih habis ini ya. Jadi kita beli secara online ya, di OTA, online travel agent. Harganya 200.000, lalu kemudian ditukar di loketnya dengan tiket gitu ya. Dev Dance Show harus banget nonton, tapi sayangnya di sini nggak boleh ambil gambar pas pertunjukan ya betul. Treasure of the Archipelago, betul.
ya. Harus banget nonton, bener deh. Kebetulan kami tuh berlima emang penari ya. Kita tuh penari tradisional zaman dulunya, sampai tua tuh masih seneng nari. Ini tempatnya kayak gini, lucu banget. Sayangnya nggak boleh di videoin sedikit pun, dilarang videoin ya. Ini kami banyak yang nonton, orang asing juga, makanya kita harus nonton. Kita bangga deh dengan budaya Indonesia. Oke, dan di akhir pertunjukan yang penonton boleh ikut turun, kita menari. Mari kita menari ya. Nah, itu dia teman-teman, jalan-jalan saya dan 4 orang sahabat ke Bali. Kita sudah merencanakan jalan-jalan kita selanjutnya. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Jangan lupa ke Bali, dan boleh sharing juga sih kalau misalnya ke Bali tuh pergi sama temen cewek harusnya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi, dah.